Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tati Andila dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 192702. Terima kasih. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Baik. Gimana? Kalau kalian sudah siap sama materi hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini nantinya Ibu akan membahas materi yang berjudul Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya materi ini sudah sangat kalian tunggu dari minggu sebelumnya. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Oke, ketua kelasnya disiapkan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya gimana Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini masuk semuanya atau enggak? Oh, ada yang beberapa tidak masuk. Oke, langsung saja ya, Ibu absen ya. Dina, Dita, Tio, Yusi, Isna, Tian. Sakit apa Tian? Oh, sakit demam. Oke. Kita doakan semoga lekas sembuh ya anak-anak. Oke, kembali lagi. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi yang berjudul Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan kita, yang tentunya materi ini sudah kalian tunggu-tunggu dari pekan-pekan sebelumnya. Apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, siswa mampu meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai teladan atau uswah hasanah dan Nabi yang agung. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengambil ibrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan Nabi yang agung. Oke, langsung saja. Nantinya Ibu akan memutarkan sebuah video hasil recorder dari suara Ibu, yang nantinya tugas kalian harus memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah Ibu tampilkan videonya nanti. Paham? Oke, langsung saja ya, Ibu putarkan videonya. Jadi nanti tugas kalian membuat sebuah catatan kecil dari apa yang telah Ibu sampaikan. Paham? Oke, Ibu putarkan videonya sekarang. Itu yang duduk di belakang bisa diperhatikan ya. Nggak boleh ada yang gaduh, diperhatikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, Bu Tati akan membahas materi yang berjudul Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, ada kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Gimana? Kalian sudah pada penasaran belum? Untuk itu, kalian tetap simak video ini sampai habis ya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Maksud dari rahmat
seluruh alam adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam tidak hanya untuk orang Arab dan Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia, akan mereka kembali ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang menginginkan rahmat tersebut, maka mereka harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sampai sini paham? Oke anak-anak, sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas-tugas. Di antaranya syahidan. Syahidan ini artinya menjadi saksi. Kelak di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mubasyusyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa kelak ia akan masuk ke surga apabila ia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Selanjutnya, naziron, yang artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa kelak ia akan masuk ke neraka karena ia tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dayan ilallah, yang artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada seluruh umatnya untuk memeluk agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sirojan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menerangi seluruh umatnya dengan ajaran agama Islam. Sampai sini faham? Sungguh mulia kan tugas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW diantaranya yang pertama, santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya. Selain itu, beliau juga baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bersikap santun terhadap sesama dan saling menghormati dan mengasihi. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, beliau selalu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh, dan dicaci maki, beliau tetap memaafkan. Tidak pernah ada dendam sedikit pun dalam diri beliau. Sampai sini anak-anak paham kan? Alhamdulillah. Lanjut ya. Adapun sifat agung Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sidik, yang artinya jujur atau benar. Sama sekali dalam diri beliau tidak pernah ada dusta atau bohong. Yang artinya dalam sifat mustahil adalah gizib. Selanjutnya amanah. Beliau ketika diberi sebuah tanggung jawab maka beliau dapat dipercaya. Sama sekali dalam diri beliau tidak pernah mengingkari janji atau dalam sifat mustahil disebut khianat. Selanjutnya beliau ini fatonah, yang artinya cerdas. Beliau sama sekali tidak bodoh atau biasa yang dikatakan baladah. Dan yang terakhir dari sifat agung Nabi Muhammad SAW adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Yang lawan katanya kitman, yang artinya menyembunyikan. Di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau pahami mengenai ajaran Islam.
Sama sekali dalam diri beliau tidak pernah menyembunyikan apa yang ia ketahui. Bagaimana? Masya Allah bukan? Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat peduli dan kasih sayang terhadap sesama, terutama pada anak-anak, orang sakit atau janda, anak yatim. Bahkan pada orang yang pernah memusuhi beliau pun, beliau sangat peduli dan menyampaikan ajaran Islam. Nah, selain peduli kepada manusia, beliau juga peduli terhadap binatang dan tumbuhan. Beliau selalu peduli kepada hewan-hewan dan juga tumbuhan. Bahkan, beliau mengajarkan umatnya untuk tetap menjaga dan merawat tumbuhan agar bisa menghasilkan buah yang dapat dimakan oleh umatnya sendiri. Gimana, Masya Allah bukan? Oke, yang terakhir yang para ditanya-tanya para siswa adalah bagaimana cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita wajib bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan, baik pada orang yang lebih tua maupun pada orang yang sebaya. Maka kita wajib dan harus bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, kita wajib berkata benar atau jujur kepada siapapun, meskipun itu menyakitkan, maka kita harus tetap jujur. Selanjutnya adalah amanah. Apabila kalian diberi sebuah tanggung jawab, maka kalian wajib amanah, yang artinya kalian wajib bertanggung jawab atas apa yang sudah tugas kalian terima. Selanjutnya tabligh, yang artinya menyampaikan sesuatu. Artinya di sini kalian wajib dan harus menyampaikan sesuatu yang kalian ketahui dan kalian pahami. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Gimana, kalian sudah paham atas materi yang Ibu sampaikan belum? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, kalian perhatikan kembali instruksi dari Bu Tati. Terima kasih. Nah, setelah kita memutar video tadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Ada yang bisa menyebutkan? Ya? Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai umat Islam harus santun kepada siapapun. Oke, bukan hanya kepada umat Islam ya anak-anak, tetapi semuanya. Kita harus bersikap santun kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada siapapun. Yang lebih tua, dari yang sebaya, kita harus tetap santun. Dapat ditiru Nabi Muhammad SAW, padahal banyak yang membenci Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tetap santun kepada mereka. Masya Allah kan? Oke, bener banget. Jadi, selain itu tadi, apa saja kepribadian Nabi Muhammad yang bisa kita petik dan bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Iya, benar sekali, kita harus bersikap jujur dan benar. Meskipun itu sangat menyakitkan, kita harus jujur. Misal, contohnya begini. Kalau misalkan kalian ada tugas, ujian, dan teman-teman kalian pada nyontek, dan kalian tahu apa yang dilakukan teman-teman itu salah, maka apa yang kalian lakukan yaitu ikutan mencontek, atau kalian jujur atas apa yang ada pada teman kalian. Iya, benar sekali, pada jujur ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada siapapun bahwa beliau sangat jujur kepada siapapun. Tidak pernah sedikit pun beliau berdusta. Selanjutnya, apa? Amanah. Iya, benar sekali. Beliau, Nabi Muhammad SAW selalu amanah ketika diberi tanggung jawab. Oke, bisa dibuka buku catatannya masing-masing. Oke, tugasnya adalah kalian memberikan sebuah cerita kisah Nabi Muhammad SAW, baik tentang hijrahnya atau dakwahnya. Yang penting mengenai Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad SAW tersebut seperti apa. Paham? Oke, paham.
Alhamdulillah, karena waktu pada pelajaran kali ini sudah habis, maka bisa kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Nah, kita bisa meniru dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW pada kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.